anarko ini kebiasaannya memang demikian. Dia biasanya ada demo besar, kemudian dia masuk, dia membuat kerusuhan-kerusuhan, dan itu kita bisa deteksi, dan fakta-fakta memang ada yang bisa kita ungkapkan dari visual mereka. Karena memang yang bersangkutan ini pahamnya kan memang anti kemapanan, anti terhadap pemerintah, anti liberal, anti global, dan anti kapitalisme dan sebagainya. Salam para pencari fakta, terima kasih Anda selalu menyaksikan Fakta on the Move, dan dalam episode kali ini konsentrasi kami masih kepada fenomena di balik aksi rusuhan yang kemudian berujung perusakan pada saat demo menolak Undang-Undang Omnibus Law oleh buruh dan mahasiswa serta masyarakat sebahagian. Dalam aksi demo yang kami juga perhatikan, bagaimana aksi perusakan itu terlihat seperti terorganisir dan kemudian tercirikan. Ada beberapa ciri-ciri yang kemudian menjadi salah satu tanda kenal atau mungkin stigma yang ada pada sebuah kelompok. Ciri-ciri dengan warna baju hitam, kemudian membawa beberapa peralatan seperti bahan peledak, bom molotov, piloks, dan lain-lain untuk kemudian mencirikan dan memberikan simbol kepada setiap aksi perusakan yang mereka lakukan. Siapa sebenarnya anarko sindiket atau sindikalisme? Kalau kita lihat atau jejak digital yang ada di dunia maya atau media sosial, saya temukan salah satu akunnya yang bernama Anarkonesia. Isinya juga feed-feednya semua yang di-post begitu ya. Banyak dengan penjelasan soal persaudaraan pekerja anarko sindikalis PPAS. Nah, ini ada pertemuan publiknya, di-post, dipublikasikan sehingga juga orang bisa bertemu. Kita akan cari tahu di mana dan seperti apa. Benarkah ini satu paham dengan anarko sindiket? Ikuti fakta. Oke, saya sudah sampai di tempat yang saya coba tadi cari dari media sosial, karena memang di media sosial disebutkannya tulisannya Anarkonesia menjadi tempat dari acara-acara anarko sindiket itu sendiri. Kita lihat ya. Dengan sosial media, alamatnya ada di sini, alamatnya ada di Jalan Guntur nomor 49, tapi tulisannya Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49, bukan Anarkonesia. Nah, saya harus kasih lagi sama yang punya ya di dalam. Selamat sore, maaf ganggu sore-sore abang. Lagi saya di TV One. Ini bener Anarkonesia tempatnya di sini? Iya dulu, iya. Oh dulu, sekarang? Ini dulu sejarahnya ini markas Partai Sosialis Indonesia. Oke. Om Kiu panggilan dari Pak Subagio ini, iya. tangan kanannya Bung Sahrir. Oke. Jadi ini kelompok sosialis dulunya di tempat yang jadi nggak boleh semua orang masuk. Setelah Om Kiu meninggal, baru ini kan pada rame anak-anak dari daerah-daerah mana. Jadi ini tuh ternyata terbuka untuk semua komunitas. Semua kalangan. Nah, tapi pada saat itu yang di Instagram ini Mas, yang di media sosial itu kan terakhir ini 2018 kan ya. Iya. Nah, tapi judulnya Anarkonesia ini benar ya? Iya benar ada. Artinya apa Mas? Nggak tahu itu teman-teman kasih nama seperti itu, saya kurang paham juga ya. Tapi yang jelas itu komunitas mereka. Komunitas mereka. Yang sebenarnya anarko juga ada di sini pada saat diskusi. Pada saat 2016 itu ya ada saling berdiskusi bareng. Ya apa namanya mereka bikin kegiatan segala macam. Kegiatan mereka kan paling ya pameran, banyak lebih ke seni, musik kayak gitu. Jadi yang mereka adakan acara-acara seperti itu selama di sini ya. Nah ini kayak contohnya salah satu kan tadi Mas Adi kan di sini dari tahun 2010 nih. Nah terus kayak gini nih Mas, metode alternatif organisasi pekerja. Di sini ada Persaudaraan Pekerja Anarko Sindikalis atau PPAS. Nah biasanya jadi yang dibahas tuh apa sih Mas, kalau boleh tahu sedikit, pergerakan sih, ya. Atau mungkin aspirasi atau bagaimana? Kalau kemarin tuh ya banyak. Kalau saya lihat lebih ke apa? Pemutaran film kayak gitu ya. Ini di mana nih Mas nih yang ada acara? Ini dulu di sini. Festival Merah Hitam ini? Iya, ini di sini dulu. Jadi sebelum dimana, waktu di sini. Oke. Ini kan pada waktu itu bentuknya belum begini. Iya, ini kan baru. Ini sudah lama kan tahun 2017. Sebelum dirombak, ya. Iya. Sebelum dirombak. Ini kan sudah dirombak.
Nah, kalau sekarang kenapa udah nggak ada lagi di ibaratnya Karena di sementara kafe ini nih? sementara ini Rumah Kedaulatan Rakyat. dinonaktifkan dulu. Karena Sejak? Hah? Sejak masuk Januari 2020 kemarin. kenapa Mas Adi? Ya karena rubuh kan? Oh rubuh, Iya. karena rubuh konstruksinya. Ya. Tapi memang Karena ini memang rumah ini juga dalam proses pemiliknya mau renovasi. segala macam. Oh oke. Jadi Nah, ini kayak gini jadi nih, kita nonaktif kegiatan seluruhnya. seluruhnya nggak ada yang boleh berkegiatan. Oke. Nah saya mau tanya ini tanda di dada ini loh Mas. Tato ya biasa aja, tato banyak yang bikin tato. Saya bikin tato Quran di sini. Itu pilihan personal, Iya, nggak ada hubungan sama enggak masalah. bagaimana kita sebagai warga negara Iya. ya. Nah, pertanyaan saya tapi bener nggak sih teman-teman yang 5 tahun diskusi di sini tuh punya ciri khas tato A Enggak. seperti ini, bajunya hitam-hitam gitu? Makanya saya bilang hari ini anarko itu di framing polisi sebagai pelaku kejahatan, kriminal segala macam, dan itu nggak benar. Oke. Buktinya gimana Mas? Kenapa? Buktinya gimana? Buktikannya. Bagaimana saya harus membuktikan kalau semua yang dikeluarkan oleh polisi itu dianggap kebenaran, ya kan? Buktinya ya harus masuk di kelompok itu. Oke. Tapi Mas Hadi sendiri yang 5 tahun sudah paling tidak ya melihat teman-teman diskusi, Mas Hadi sendiri anarko, Enggak. sindikalis tidak? Saya pengurus rumah ini Uh-huh. yang tidak berhak mengusir kelompok manapun. Karena di sini sudah jelas rumah kedaulatan rakyat. Ini rumah rakyat. Semua berdaulat. Siapapun boleh masuk sini. Mau itu nasionalis, mau itu islamis, mau itu agama, mau itu sosialis, ya kan? Bahkan fasis diterima di sini. Ya kan? Ya gitu aja. Karena ini rumah kedaulatan rakyat. Ya, itu sudah jelas kan. Iya. Cuma kan memang akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini saya lihat banyak gerakan-gerakan itu coba untuk diamputasi. Maka di sini saya bilang kalau anarko ini kan baru mereka. Ya. Dari dulu Mas Bintang itu berapa kali digerebek, bahkan Mas Bintang itu dituduh makar di sini berapa kali. Ya kan bahkan teman-teman kemarin yang dari kelompok bom itu belum lama didatengin 2 batalion di sini. Di sini sudah sering digerebek juga gara-gara politik. Teman saya sering dijemput polisi jam 4 pagi. Anak-anak Gojek juga ngumpul di sini, jadikan komunitas di sini. Mas Hadi menyaksikan sendiri itu ya? Loh, saya sering kali diminta dia saksi, saya nggak datang. Ngapain? Karena memang kita membebaskan orang untuk berdiskusi di sini, kita nggak melarang kan? Ya kan, saya sebagai pengurus cuma menjaga rumah ini, mengurus rumah ini. Oke. Dengan mereka yang tertangkap, salah satu ketuanya tadi saya tanya ke Mas Hadi. Itu kan lama itu. Itu kan yang bukan yang sekarang. Itu kan yang berita yang udah setahun yang lalu itu. Ketua anarko sendiri. Yang diwawancara polisi, yang dihadirkan oleh polisi. Orang itu siapa? Kan itu pertanyaan seluruh masyarakat hari ini, itu siapa orang itu? Yang dihadirkan oleh polisi itu. Jangan-jangan dia orangnya polisi. Anarko itu setahu saya nggak ada ketuanya. Karena ini cuman Nggak ada, itu komunitas. Itu kan bukan organisasi. Jadi harusnya nggak ada ketua, nggak ada KTA gitu. Nggak ada. Setahu saya itu ya. Saya pelajari, saya baca, saya lihat dimanapun. Baru hari ini saya baca. Dan itu keterangan yang didapat dari polisi. Dari penjelasan Mas Hadi benar memang teman-teman dari anarko sindikalisme itu ada. Ada dulu. Ada. Benar. Tapi bahwa mereka sebagai pelaku di balik apa yang terjadi di tanggal 6 sampai 8 kerusuhan dan pengerusakan, Mas Hadi nggak percaya sebagai penjaga rumah ini. Karena Mas Hadi tahu sendiri bagaimana habit dan aktivitasnya di sini. Iya. Masa sih yakin semuanya anti kekerasan? Iya dong. Anarko yang saya tahu saya itu ya, dari mereka ini kan kalau pas acara banyak. Saya lihat mereka anti kekerasan semua. Mereka ini kan di acara itu lebih senang happy, ya kan, lebih senang bermusik, seni, enggak mereka jago-jago desain semuanya. Mereka punya aktivitas, mereka pekerja semua, bukan pengangguran, bukan pemalas. Makasih ya Mas Hadi. Polisi pun kemudian mengamankan hampir ratusan yang sudah ada di Jakarta maupun yang di luar Jakarta. Polisi pun mengatakan bahwa patut diduga mereka adalah kelompok dengan nama anarko sindikalis. Nah, nama anarko sindikalis yang kemudian dianggap bertanggung jawab menunggangi demo tersebut dan kemudian menciptakan
perusakan yang Anda lihat sendiri viral di media sosial. Dengan spekulasi yang masih beredar di masyarakat tentang kelompok anarko-sindiket atau anarko-sindikalisme, kita harus mendengarkan penjelasan detail dari pihak kepolisian tentang hasil pemeriksaan dan penyidikan terhadap kelompok ini yang sudah beberapa diantaranya diamankan dan ditahan di kepolisian. Permisi, Mbak. Selamat sore, Pak. Oke, baik. Apa kabar, Pak Awi? Saya sudah bersama dengan Brigjen Pol Awi Setiono sebagai Karopenmas Mabes Polri. Pak, apa kabar, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, kita juga ikuti rilis Bapak nih hari per hari. Ini banyak sekali perkembangan karena memang aspirasi masih terus berjalan sampai bulan November mungkin diperkirakan. Pun di hari ini seperti itu ya Pak, masih ada lagi gelombang aspirasi yang turun ke jalan. Tapi fokus kita saat ini adalah untuk mengenal satu kelompok yang juga Bapak rilis pada saat itu. Ada di balik salah satu atau mungkin ada di balik pengerusakan fasos-fasum atau bahkan kerusuhan yang terjadi di aksi demo 6-8 Oktober 2020. Anarko sindiket atau anarko sindikalisme. Siapa mereka, Pak? Ya memang selama ini kita sampaikan ini kan patut diduga ya, bahwasanya anarko sindikalis ini berada di belakang demo-demo ini. Karena memang selama ini dari informasi intelijen dan pengalaman kami di lapangan juga, bahwasanya anarko ini kebiasaannya memang demikian. Dia biasanya ada demo besar, kemudian dia masuk, dia membuat kerusuhan-kerusuhan, dan itu kita bisa deteksi dan fakta-fakta memang ada yang bisa kita ungkapkan dari visual mereka, mulai dari pakaian mereka serba hitam, kemudian dia membawa pilok dengan melakukan vandalisme. Ada tulisan gitu. Simbol A dengan lingkaran itu. Itu ada gambarnya Pak seperti apa mungkin? Betul, itu memang beberapa dari laporan di lapangan. Betul sekali. Ini ya salah satunya ya Pak ya? Betul. Ini di mana Pak? Ini di Jakarta. Kemudian kemarin ada juga yang di Sumut itu langsung pakai baju hitam, langsung ada simbol A-nya demikian. Simbol emblem betul. Atau? Simbol. Oh, simbol emblem. Simbol. Seperti ini ya Pak ya? Iya. Seperti ini anarko sindiket atau sindikalisme. Betul. Jadi identifikasi kita ini memang sebenarnya sudah lama. Di Indonesia ini juga mereka sejak 2016 kita terpantau sudah termonitor pergerakan mereka. Tetapi dia underground memang di bawah permukaan. Beberapa kejadian terakhir kan kita bisa lihat bagaimana mereka melakukan semacam provokasi, hasutan-hasutan. Tanggal 9 April 2020 di Tangerang, kejadian mereka saatnya dibakar, saatnya melawan, yang demikian-demikian. Karena memang yang bersangkutan ini pahamnya kan memang anti kemapanan, anti terhadap pemerintah, anti liberal, anti global, dan anti kapitalisme dan sebagainya. Dan memang dia di Indonesia ini memang patut diduga memang ada mereka-mereka ini. Saya cukup terkejut juga ya Pak, ketika dari tanggal 6 sampai 8 itu yang ditahan sampai 1.000 lebih, benar? Atau malah lebih lagi dari segitu? Memang kita kan melakukan penangkapan-penangkapan. Jadi penangkapan ini memang ada 2 klaster ya. Klaster yang pertama ini kita melakukan pencegahan. Pencegahan, karena memang kita buntutin dengan identifikasi. Ini anak-anak muda, anak-anak di bawah umur. Kemudian dengan ciri-ciri yang sedemikian rupa. Dari 5.000 sekian tinggal 160 berapa begitu, mereka baru bisa kita lakukan penyidikan. Dan dari data yang bisa kita ambil dari misalnya di Polda Metro Jaya itu yang betul-betul kita bisa identifikasi anarko itu 4 orang. Kenapa demikian? Karena memang anarko ini tidak berbentuk. Jadi kalau kita tanya ini anarko, akhirnya kita larinya dari pengakuan yang bersangkutan. Oh, kamu memang grupnya anarko begitu. Jadi ini memang ini yang kita patut quote and quote kita memang harus perhatikan. Ini adalah paham yang meracuni anak-anak kita sehingga mereka belajar di dunia maya melalui Instagram, Twitter, mereka, Facebook dan lain-lain. Betul. Dia mengkloning budaya luar negeri terkait dengan tadi budaya kebebasan yang
anti pemerintah dan sebagainya tadi. Pak, yang viral soal penangkapan ketua narko atau KTA narko ini dari polisi atau beredar saja di dunia maya, harus diklarifikasi juga? Ya, itu perlu klarifikasi ya, karena memang kembali lagi tadi ini organisasi tanpa bentuk. Kalau memang seseorang mengakuin itu ya selama ini kita temukannya tidak ada itu organisasinya. Jadi video yang ada bahkan dari tersangka-tersangka yang kita tangkap, kalau ditanya dari tadi yang kita identifikasi anarko itu saling tidak mengenal. Ternyata udah ketemu, oh sama-sama anarko, kayak begitulah istilahnya. Jadi video yang dia mengaku sudah ditahan gitu, sudah diamankan, mengaku bahwa saya ketua anarko itu yang di Polda Metro ya. Iya, itu kan pengakuan yang bersangkutan. Tapi kembali lagi tadi ini organisasi tanpa bentuk. Jadi walaupun ada pengakuan, polisi juga tidak serta-merta percaya kalau itu ketua anarko. Betul. Karena memang strukturnya tidak ada. Strukturnya tidak ada. Penyidikan yang dilakukan polisi sudah berbulan-bulan. Ini kan ada nih tempat di Jakarta ngumpulnya di sini itu ada ya Pak? Menurut informasi intelijen memang demikian. Tapi nggak bisa dibagikan? Nah, saya pikir kan tidak perlu. Berarti kita akan penelusuran sendiri kalau gitu Pak, tapi nggak apa-apa. Ini informasi memang sudah ada tempat-tempat berkumpul mereka. Terima kasih Pak Awi. Terlepas dari apakah anarko-sindikalis atau bukan anarko-sindikalis yang nanti bisa terbukti berada atau tidak di balik aksi rusuh yang kemudian berujung dengan perusakan pada aksi demo Undang-Undang Omnibus Law yang lalu, ini tetap ditunggu bagaimana penyelidikan dan pengembangannya dari pihak kepolisian agar tidak ada salah sangka terhadap komunitas, kelompok, dan organisasi lain yang mungkin ciri-cirinya mirip dan sama dengan anarko-sindikalis. Terima kasih selalu menyaksikan Fakta on the Move. Jangan lupa subscribe channel kami selalu dan kemudian nyalakan tombol notifikasinya agar Anda selalu bisa melihat perkembangan dan episode-episode terbaru dari Fakta on the Move. Sehat selalu, salam para pencari fakta.